Saya baca. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan kami telah melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kau mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang baik, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah membantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosa, dan aku bebas dari dosa Sebentar, yang Pak Erban. kamu perbuat. Ya. Pak Erban, sebentar. Coba deh, baca lagi yang ketiga empat. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Di situ dikatakan apa? Kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Ya, maksudnya apa, bro? Ya. Jadi mereka percaya segala sesuatu takdir, baik orang kafir atau orang beriman, itu keputusan di tangan Allah SWT. Bukan keputusan, istilahnya gini. Yang membuat kafir, yang menyesatkan orang-orang menjadi kafir, itu adalah Allah SWT. Bukan daripada free will mereka. Gitu. Maka itu kan Karena di itu sini kan hendaknya dikatakan ya. kehendak Allah. Nah, di sini kan dikatakan, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah ingin menyesatkan kamu. Jadi logika untuk bermualaf sebenarnya berhidayah karena ini sebenarnya nggak ada. Saya udah pernah bahas di dalam konsep Quran, logika untuk bermualaf itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang, wah, gue mendapat hidayah segala macam, oh belum tentu, karena Quran menyatakan bahwa ketika lu mualaf, bukan Quran, hadis ya. Ketika lu mualaf, lu menjadi orang beriman. Pada saat lu akan mati, lu dalam sekejap bisa disesatkan.
Jadi gitu. Jadi di dalam hadis mereka ada tertulis penghuni surga, penghuni surga sama neraka ya ceritanya. Penghuni neraka, dia tinggal sejengkal saja untuk masuk ke surga atau ke neraka. Itu bisa langsung dibalikan sama Tuhan mereka. Ya udah lanjut ya Firman. Oke, Itu ayat fokus mana, Bro? ayat 34 di situ. Oke, Nah, sekarang sekarang ayat yang mau kita bahas, di skip aja deh. Kepanjangan 36 sampai 39. Itu yang mau kita bahas. ah, ya. 36 sampai 39. Oke, saya baca ya. Dan diwahyukan kepada Hmm. Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Oke. Oke. Sekarang kan di situ disuruh membuat batra ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa pandangan. Masing-masing pandangan itu luas daripada batra itu berbeda satu sama lain. Itu saya udah share. Nah, nanti di dalam tafsir itu juga ada riwayat bagaimana babi itu tercipta daripada gajah. Oke. Babi tercipta daripada gajah. Nanti ada riwayat lagi yang menceritakan burung gagak tercipta dari singa. Ya udah kita dengarkan aja lah. Binatang Ya, coba. Lo baca deh, Waktu coba. itu gajah lagi selingkuh, Pak. Lahirnya babi. Kecil kali tulisannya di sana. Tak besarkan dulu. Bentar. Bisa baca? Ini apa nih? Udah. Ini apa nih? Quran? Apa hadis? Tafsir surat Hud. Ibnu Katsir tafsir surat Hud ayat 36 sampai 39. Dibaca dulu biar tahu mereka. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah batra itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat batra. Dan setiap kali pemimpin kaum berjalan melewati Nuh, maka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kalian, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kalian akan mengetahui siapa-siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Allah SWT menceritakan bahwa dia telah mewahyukan kepada Nuh di saat kaumnya minta kepadanya agar pembalasan dan azab Allah disegerakan terhadap mereka. Lalu, berarti permintaan Nuh ya, bawa ini ya, bawa air itu ya. Saya bacakan lagi ya. Allah SWT menceritakan bahwa dia telah mewahyukan kepada Nuh di saat kaumnya minta kepadanya agar pembalasan dan azab Allah disegerakan terhadap mereka. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu berarti nantang azab, lalu Nabi Nuh minta dicepatkan. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Waduh. Maka dia mengadu kepada Tuhannya
bahwasanya aku ini adalah orang yang kalahkan, orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku Nuh, ya. Tanda kurung ini kan aku ini Nuh ya. Ya, Maka pada sebentar ya, saat bro. itulah Sebentar, Allah sebentar, menurunkan. sebentar, bro. Ya, Sebentar, ya. ya. Tadi kan dibilang kan jangan Bingung aku ini, tinggalkanlah Pak, ya. seorang pun dari orang, ya, jangan tinggalkan seorang pun dari kafir Ya, tinggal di muka bumi ya. Betul nggak? Kan ada beberapa ya. muslim yang mengatakan bahwa banjir Nuh itu banjir lokal. Benar nggak? Bukan banjir seluruh dunia. Ya. 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 Tetapi ada tafsir Ya, yang lain, apa bukan di surah ini, menceritakan bahwa banjir Nuh itu adalah banjir seluruh dunia. Berarti bukan banjir lokal. Nanti lebih detailnya lagi di surah yang lain gitu. Nah, inilah kita susahnya baca tafsir Ibnu sama. Katsir. Ya, kita baca ini Lanjut. untuk mencari tahu dari mana babi ini tercipta. Babi. Karena babi ini ternyata tidak masuk di dalam Batrah Nuh. Berarti jadi gini, konsekuensi logisnya ketika terjadi penciptaan, babi itu belum diciptakan. Kalau kita kan jelas, bukannya jelas, saya kan kita semua tuh, semua kan. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, stop, hari ketujuh, ya kan beristirahat. Nah, di dalam Ibnu Katsir ini diceritakan ada 3 binatang yang baru muncul itu ketika di dalam Batrah Nuh. 3 binatang, nggak main-main. Terus yang aku tahu nanti kucing. ada tafsir kucing itu di surah 11 ayat 40 baru muncul kucing. Nah, di surah ini ada 3 binatang, babi, burung gagak atau apa, bukan burung gagak, babi, burung elang. Ya udah, ntar di bawah. Soalnya ini agak panjang dan juga agak ini sih. Ya. Gak apa-apa, yang penting kita bicara dalil lah, bukan asumsi. Iya. Dari mana tadi ini? Lanjut. Aku ya. Lanjut Al-Qamar 10. Maka pada saat itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, yaitu firman-Nya, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Hud 36. Karena itu janganlah kamu bersedih hati atas mereka dan janganlah sekali-sekali kamu menjadi sibuk dengan urusan mereka. Dan buatlah Batrahu itu, Hud 37, yakni kapal itu, dengan pengawasan kami, Hud 37, maksudnya di hadapan kami, ya. Dan petunjuk wahyu kami, Hud 3, yaitu dengan petunjuk dan pengajaran kami kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh agar menanam pohon-pohonan. Oh, berarti Nuh yang nanam, bro. Iya, aku pernah dengar gitu, bro. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh agar menanam pohon-pohonan. Setelah besar, ditebang, lalu dikeringkan. Hal ini memakan waktu 100 tahun. Kemudian Nabi Nuh menggergaji, menyerutnya, dan menghaluskannya selama 100 tahun lagi. 200 ya. Sedangkan menurut pendapat lain adalah 40 tahun. Muhammad Ibnu Ishaq telah menceritakan dari kitab Taurat bahwa Allah SWT memerintahkan Nuh untuk membuat batra itu dari kayu zat atau jati, dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta. Dan hendaknya batra itu dicat dengan gartir bagian luar dalamnya. Hendaknya pula dibuatkan anjungan buat membelah air. Qatada mengatakan bahwa batra Nuh mempunyai panjang 300 hasta. Ini yang benar, 300 hasta, bukan yang tadi. Dan lebarnya 50 hasta. Ini benar. Menurut Alkitab 300, kalau nggak salah ya, 300 sama 50. Dari Al-Hasan disebutkan bahwa panjangnya 600 hasta. Udah bingung dah yang mana yang benar kalian. Aduh, pusing aku juga. Dan lebarnya 300 hasta.
Juga dari Al Hasan dan Ibnu Abbas disebutkan bahwa panjangnya 1.200 hasta. Aduh, tambah pening kepala aku. Mana yang benar nih? Tunggu dulu, mana 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Sedangkan menurut pendapat lain panjangnya 2.000 hasta dan lebarnya 100 hasta. Peninglah kalian semua situ ya. Aku yang baca pening. Semuanya mengatakan bahwa tinggi bahtera Nabi Nuh adalah 30 hasta. Terdiri atas 3 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 3 tinggi 10 hasta. Hampir mirip. Ya, mirip ya. Lupa aku ini. Tingkatkan yang paling bawah itu hewan dan binatang liar. Yang tengah untuk manusia. Sedangkan yang di atas untuk burung-burung disebut burung-burung. Disebutkan pula bahwa pintunya berada di bagian tengahnya. Bagian atas bahtera itu beratap. Ini yang bersama ini. Ibnu Abu Ja'far Ibnu Jarir telah menyebutkan sebuah asar yang garib melalui hadis Ali Ibnu Zaid Ibnu Zad dan Yusuf Ibnu Walo banyak kali. Ibnu Mahran dan Abdullah Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa kaum Humariyain berkata kepada Isa Ibnu Maryam, "Mak, ini kepalaku, kok ada Maryam di sini?" Disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa ya, lu lanjut. Ya. Bacanya nanti pelan-pelan deh. Bacanya pelan-pelan. Lu bakal melihat Ya, betapa powerfulnya ini Isa Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam ini powerful banget di dalam di dalam tafsir ini. Bacanya pelan-pelan deh. Yuk. Oke. Ya. Kemana? Kepada Isa Ibnu Maryam, sebaiknya engkau mengirimkan seorang lelaki sebagai wakil dari kita semua untuk melihat bahtera itu. Tunggu. Tak baca lagi, ulang lagi ya. Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa kaum Hawariyin berkata kepada Isa Ibnu Maryam, sebaiknya engkau mengirimkan seorang lelaki sebagai wakil dari kita semua untuk melihat bahtera itu. Waduh. Ini lanjut baca aku ya. Lalu dia akan menceritakannya kepada kita. Maka Isa Ibnu Maryam membawa serta mereka pergi hingga sampai di sebuah bukit pasir. Lalu Isa mengambil segenggam pasir dengan telapak tangannya dan berkata, "Tahukah kalian apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan utusannya lebih mengetahui." Isa menjawab, "Ini adalah mata kaki Ham Ibnu Nuh." Anaknya Nuh, si Ham. Iya. Iya, Bro. Iya, betul. Kemudian Nabi Isa, iya. Jadi pening kepalaku. Jadi Isa ketemu Nuh, anaknya Ham, ngerti? Enggak. Kemudian Nabi Isa belum ketemu. Pada saat itu belum ketemu, belum. Ini adalah mata kaki Ham. Iya. Iya. Jadi kan kemudian Nabi Isa memukul bukit pasir. Ya udah. Kemudian Nabi Isa memukul bukit pasir itu dengan tongkatnya seraya bersabda, "Berdirilah dengan seizin Allah." Ya. Jadi bukit pasir itu dipukul sama Isa. Ya. Berarti dia membangkitkan Jadi Ham gini, anaknya Nuh. Jadi gini, Bro. Yang dilihat orang-orang bukit pasir itu adalah Ham anaknya Nuh. Nangkep gak poinnya? Jadi orang-orang ngelihat itu adalah bukit pasir, tetapi sebenarnya jadi dia kayak semacam membalikkan bukit pasir itu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi si Ham ini dari bukit pasir itu si Ham ini muncul. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam ada yang pernah nonton Transformer kan? Transformer kan ada yang manusia dari pasir tuh. Iya. Transformer bukan Transformer, Spider-Man atau apa ya? Gue lupa. Yang dari pasir itu loh.
Oh ya, Spider-Man. Spider-Man kan Oh ya, musuhnya ada tuh. Spider-Man. Dia dari pasir. Ya dari pasir kan. Yang dia muncul menjadi manusia dari pasir. Kira-kira seperti itu analoginya. Intinya kan dia terperangkap di pasir lah ya. Akhirnya dipukul sama Isa. Oh, berarti tinggi banget karena bukit, bro. Ya kan dibilang Kan bukit mereka percaya Adam itu 30 meter, Adam 30 meter, lalu menurun kepada Idris. Isa ibnu Maryam maksudnya Nabi Isa. Iya betul. Iya Isa. Jadi Isa ini memukul bukit pasir. Bukit pasir mah pasti kan gede, namanya bukit. Kalau gundukan mah bukan pasir. Bukan bukit. Jadi sebenarnya bukit pasir itu adalah Siham gitu loh. Siham yang istilahnya berubah wujud gitu kan. Nah kan ya, di sini kan dikatakan terperangkap di situ lah. Ya. Tiba-tiba berdirilah Ham seraya menepiskan pasir yang ada di kepalanya yang telah beruban. Jadi Ham di dalam tafsir ini itu nggak mati, bro. Dia menjadi bukit pasir. Dia menjadi bukit. Kan dikatakan di sini telah beruban, ya kan? Isa bertanya kepadanya, apakah dalam keadaan seperti ini ketika kamu mati? Ham ibnu Nuh menjawab, tidak, aku meninggal dunia dalam usia masih sangat muda. Bingung nggak sekarang? Dikatakan Ham itu meninggal pada usia muda, tetapi dia beruban. Tetapi mati suri itu, bro. Kan, mungkin mati suri dia. Mati suri gitu ya. Bisa jadi. Jadi seperti dia selama mati suri itu dia ketutupan pasir dan itu dia menembus waktu gitu. Bisa juga kan? Seperti rambutnya memutih. Ngayalnya jauh bener ya pokoknya. Ya, kita coba tetapi aku menduga tetapi aku menduga bahwa kematian itu merupakan hari kiamat. Nah, dia sekarang menduga nih kematian itu hari kiamat. Berarti dia nggak merasa mati dong, benar nggak? Karena itulah maka aku beruban. Isa bertanya, ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nabi Nuh. Ham ibnu Nuh menjawab, panjangnya adalah 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu terdiri atas 3 tingkat. Salah satunya untuk hewan dan binatang liar, yang lainnya untuk manusia, dan yang terakhir untuk burung-burung. Ham melanjutkan kisahnya. Setelah kotoran hewan terlalu banyak, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahkan kepadanya untuk menggelitik ekor gajah. Inilah awal mulanya babi. Lu lanjutin deh bacanya deh, bro. Iya. Kita baca lah. Setelah kotoran hewan terlalu banyak, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahkan kepadanya agar menggelitik ekor gajah. Maka Nuh menggelitiknya. Lalu dari ekor gajah itu keluarlah seekor babi betina yang langsung melahap kotoran tersebut. Cemananya ini tapi gak apa-apa lah. Berarti kan aku kan orang Batak lah ya. Jadi berarti gini ya. Ketika binatang-binatang masuk, babi nggak masuk dong. Kalau kita bicara konsekuensi sebab akibat, benar nggak? Iya. Ini kan semua binatang kan masuk. Semua binatang masuk. Ketika semua binatang masuk, berarti babi tidak masuk. Ketika babi tidak masuk, otomatis babi tidak diciptakan pada awal mulanya. Nangkep nggak poin gue? Iya. Kan nangkep. Semua. Karena nggak waktu kotoran banyak itu kan gajahnya belum ada. Babinya. Gajah udah ada, babi belum ada. Iya. Jadi ketika binatang-binatang dimasukkan, ketika air bah mau mulai keluar dari bumi, ya kan? Semua binatang kan dimasukkan kan? Maka itu kan dikatakan ada 3 tingkat. Satu untuk hewan-hewan. Hewan-hewan kan berarti secara seluruh, secara seluruh hewan dong. Nah, ketika kotoran sudah banyak, lalu digelitiklah ekor gajah sehingga keluar babi. Berarti konsekuensi sebab akibatnya adalah
babi pada saat itu belum ada. Iya. Sebelum Karena dia Bahtera berasal Nuh, babi dari itu belum ada. Iya. Lanjut ya, Bro. Iya, karena babi adanya waktu gajah digelitik. Iya, Baru betul. gajah itu mengeluarkan seekor babi betina yang langsung melahap kotoran tersebut. Dan Iya, ketika betul. tikus-tikus muncul di dalam bahtera itu, mereka menggerogoti kayu-kayu dan tali tamali itu. Ini ada tikus lagi ya. Dan ketika tikus-tikus muncul di dalam bahtera itu, mereka menggerogoti kayu-kayu dan tali tamali itu. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, memerintahkannya agar memukul wajah singa di antara kedua matanya. Maka Nuh memukulnya dan keluarlah burung elang. Dipukul mata di sebelah kedua matanya keluarlah elang. Dan keluarlah burung elang jantan dan betina dari hidung singa itu. Lalu keduanya menyambar tikus-tikus tersebut. Nah, kejadiannya sama, Bro. Ya, Konsekuensi logis ya. sebab akibat. Iya. Sebab akibat berarti ya, kenapa? Berarti ini pun menjadi pertanyaan juga. Berarti kan kalau waktu itu sudah ada tikus-tikus, kan dikatakan kan binatang yang haram itu kan satu pasang kan, kecuali yang halal. Betul ya? Berarti kalau tikus-tikus ini binatang haram atau halal ini? Haram kan? Kalau di mereka haram. Nah, berarti kalau haram ini kan sebenarnya hanya 2 ekor, satu jantan satu betina kan? Iya. Tapi di sini kok banyak tikus-tikus. Berarti udah bertentangan banget kan dengan ini ya. Oke, lanjut. Aku hanya pastikan itu aja. Sampai mana tadi? Ini baca ulang aja. Burung, ini kan, burung elang jantan dan betina. Berarti burung elang jantan dan betina. Burung elang jantan pun tidak diciptakan waktu pada awal penciptaan. Benar dong? Iya. Benar. Karena dia baru muncul ketika karena dia berasal dari singa digampar. Lu bisa bayangin? Lu bisa bayangin nggak singa digampar? Apa yang akan terjadi kalau lo ngegampar singa? Kalau ekor singa yang ditarik, apa yang keluar? Kalau nggak ada deh ekor singa ditarik. Yang ditarik aja. Apa yang keluar? Nggak ada ya? Nah, oke ya. Keluarlah burung elang jantan dan betina dari hidung singa itu. Lalu keduanya menyambar tikus-tikus tersebut. Isa berkata kepada Ham, bagaimanakah Nuh mengetahui bahwa daratan telah tenggelam? Ham menjawab, Nuh mengutus burung gagak yang menyampaikan berita kepadanya. Tetapi burung gagak itu menjumpai bangkai. Lalu burung gagak itu hinggap padanya dan memakannya. Maka Nuh berdoa kepada Allah, semoga burung gagak selalu dicekam rasa takut. Karena itulah burung gagak tidak bisa tinggal di rumah-rumah. Iya kah? Lanjut, naik dulu, gak kelihatan. Naik play. Aduh. Udah. Jadi gini, rumah. Bro. Menurut tafsir ini, kenapa burung gagak itu tidak bisa dipelihara? Nah, menurut tafsir ini, awal mulanya burung gagak tidak bisa dipelihara atau tinggal di rumah karena dia memakan bangkai. Lalu didoakan oleh Nuh. Setelah didoakan oleh Nuh, timbul perasaan cemas dan takut di dalam diri burung gagak itu. Burung gagak pun ternyata punya rasa cemas dan takut, gitu loh. Kok bisa tahu? Iya, benar. Ya, lanjut. Apa lah? Aku nggak ngerti lagi. Iya, benar. Jadi burung gagak itu didoakan, maksudnya dikutuk lah sama Nuh ya, supaya burung gagak itu tidak mempunyai rasa apa nih? Mana tadi? Jadi gini ya. Awalnya burung gagak itu tidak punya rasa takut. Awalnya burung gagak itu bisa tinggal di rumah awalnya. Tetapi ketika dia dikirim oleh Nabi lalu dikutuk untuk melihat apakah daratan telah kering, dia memakan bangkai. Burung gagak kan katanya pemakan bangkai nih, dimakan bangkai, lalu dilihat sama Nuh, dia makan bangkai nih.
Akhirnya didoakan. Ketika didoakan, lalu timbullah perasaan takut dan cemas pada diri burung gagak. Jadi burung gagak pun ternyata mempunyai istilahnya sakit mental. Kan ada tuh sakit mental yang rasa cemas gitu. Iya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Gitu. Memang ada aturan burung bangkai dilarang makan, burung gagak dilarang makan bangkai. Aturannya ada nggak? Nggak ada. Bukan, jadi nggak ada. Jadi burung bangkai itu ceritanya disuruh pergi sama melihat daratan. Ternyata burung gagak ini makan bangkai. Karena ketahuan makan bangkai, lalu didoakan. Nah, terus salahnya gagak di mana? Ini kayak cerita setan tidak mau tunduk sama Adam ini. Nah, salahnya gagak di mana, kasihan? Nah. Ya apa di sini? Bukan itu. Kemana ini kok balik ke sini kok, Hud? Ya, justru itu intinya milik kita yang harus menanyakan kepada mereka salahnya gagak apa makan bangkai gitu loh. Kita harus menanyakan kepada mereka, salahnya gagak apa nih makan bangkai? Salahnya di mana kok bisa sampai dikutuk? Iya, bangkai apa yang dimakan itu juga kan? Nah, iya, bangkai apa yang dimakan gitu. Iya. Dan lagian juga kan, kalau kita pikir-pikir kan, berapa tahun sih kalau menurut saudara kita ini berapa lama itu air itu terus menutupi bumi, Bro Duran? Ini kok nggak enak. Kalau kita kan 1 tahun kan? Di komen bilang, di komen bilang burung gagak bisa cemas, kasih obat paracetamol aja, itu aman buat burung gagak dan pasien geger otak. Bisa aja kau. Ya, Oke, kita kembali lagi ke burung dia ini ya. Karena itulah burung gagak tidak bisa tinggal di rumah. Aduh. Lanjut kah? Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Karena itulah burung gagak tidak biasa tinggal di rumah-rumah. Kemudian Nabi Nuh mengirimkan burung merpati. Lalu burung merpati itu datang dengan membawa daun pohon zaitun pada paruhnya dan daun pohon itin pada kakinya. Karena itulah Nuh mengetahui bahwa seluruh negeri telah tenggelam. Lalu Nabi Nuh mengalungkan ikat pinggangnya pada leher burung merpati dan mendoakan agar hidupnya selalu dalam aman dan jinak. Karena itulah banyak burung-burung merpati bisa tinggal di rumah-rumah. Ada. Perhatikan air. Ya. Terus pintunya jangan terlalu malam kok kunci. Oke, lanjut. Hadi. Ayo lanjut. Kaum Haryun berkata, wahai utusan Allah, bolehkah kami membawa Ham ini kepada keluarga kami dan duduk bersama kami seraya bercerita kepada kami? Isa menjawab, mana mungkin orang yang tidak mempunyai rezeki dapat mengikuti kalian. Maka Nabi Isa berkata kepada Ham, suaranya kecil. Maka Nabi Isa berkata kepada Ham, kembalilah kamu seperti semula dengan seizin Allah. Maka kembalilah Ham dalam bentuk semula, yaitu berupa pasir. Berarti si Ham ini menjadi pasir, kemudian bisa menjadi orang dan kembali pasir lagi gitu. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa kaitannya setelah burung merpati datang membawa daun apa itu namanya tadi? Baru si Nuh tahu. Iya, si Nuh tahu ternyata air itu menutupi seluruh dunia. Kaitannya di mana? Ya, itu yang harus kita tanya. Ada yang mengatakan karena mereka percaya itu se-RW atau satu camat atau satu negara. Iya, kaitannya di mana itu ceritanya? Dia terbang si burung merpati. Terus dia pulang bawa daun. Setelah dia bawa daun, dikasihlah sama Nuh. Nuh langsung tahu. Berarti airnya ini menutupi seluruh dunia. Sinkronnya di mana ini? Coba dibaca lagi, Domba. Jangan kamu yang salah baca, Domba. Iya.
Enggak benar. Dari situlah Nuh tahu bahwa seluruh negeri telah tenggelam itu. Ya, Karena sangkut itulah pautnya di Nuh mengetahui bahwa ya nggak tahu bro. Si Nuhnya ini yang salah tafsir. Jadi daun burung bukan. itu Jadi kan kalau untuk yang bikin aku sarang. nggak, yang aku heran gini, oh berarti Isa ini pingin tahu kisah Nuh dengan cara membangkitkan Ham. Diwawancarai, setelah itu ya wis, sudah selesai. Terima kasih. Tidurkan lagi. Sudah selesai wawancaranya. Berarti hebat juga sih Isa ini ya. Bisa berbicara, iya, membangkitkan. Membangkitkan pasir jadi manusia. Hebat dia. Iya. Bukan membangkitkan pasir. Jadi Ham ini mati, akhirnya kayaknya ditutupi dengan pasir, dibangkitkan. Habis itu diwawancarai tentang Nuh. Setelah selesai wawancara, udah tidur lagi loh, mati lagi loh. Kan gitu. Mana tadi? Dia ada yang bilang mati tadi. Iya. Terus kembalilah kamu seperti semula dengan si izin Allah. Ya ini kan tadi kan penjelasan tentang terciptanya burung Raja Wali, babi, dan apa lagi? Kita itu ada 4 ini, ada 4 topik betulnya ya. Penciptaan babi, penciptaan Raja Wali, sama pembangkitan Ham. Tikus tadi enggak ada tikus memang. Ya itu. Ya toh. Terus ya itu wawancara, membangkitkan Ham untuk wawancara. Satunya lagi tadi apa ya? Ini bahwa banjir itu meliputi seluruh dunia. Benar nggak bro? Berarti terciptanya laut itu ya? Iya betul. Kan setelah itu kan ini, maka Nabi Isa berkata kepada Ham, kembalilah kamu seperti semula dengan seizin Allah, maka kembalilah Ham dalam bentuk semulanya, yaitu berupa pasir. Aduh. Berarti dia berupa pasir bro, bukit pasir. Iya toh? Jadi itulah kawan-kawan ya. Jadi gini ya. Memang yang masuk dalam kapal Nuh itu satu yang nggak ada binatang. Yang ribut ini si Billy. Jadi binatang yang baru diciptakan di zaman Nuh itu namanya satu kucing, kedua babi, ketiga burung Raja Wali. Jadi sebelum banjir Nuh itu 3 binatang ini nggak diciptakan. Bener nggak bro? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Bener. Nah, halo. Tapi kami tetap benarkah seperti ini gitu ya? Iya, dengar bro. Lanjut. Ya, kita bertanya ya. Menarik ini. Kalau ada lagi kita baca lagi. Kalau binatang yang masuk surga itu apa itu, Bu? Di mana itu? Itu di Al-Kahfi surah 18. Cuman nanti dulu anjing itu ya. Bentar. Nuh dulu lah. Anjing. Enggak, binatangnya rajin berbuat amal kayaknya ya. Makanya dia itu nama binatangnya anjing ya, kalau nggak salah. Mau kemana lagi? Rajin beramal dia. Oh mungkin ini kan tak kasih judul gini, Duran. Kenapa babi itu haram? Kemungkinan karena babi itu makan kotoran. Hanya dibikin itu kan. Jadi Allah menciptakan babi itu untuk membersihkan kotoran binatang-binatang itu toh. Makanya diharamkan. Atau gimana? Kan ini tanda tanya ini. Ya udah, kita bongkar. Tapi kan waktu zaman itu kan belum haram, bro. Waktu zaman itu kan belum haram. Oh iya. Belum haramnya di mana? Belum ada kisah haram di situ. Pada saat itu kan belum ada kisah haramnya di situ babi. Belum. Apa mungkin diharamkan itu karena tahu bahwa babi itu cuma diciptakan untuk makan kotoran? Enggak, itu nanti larinya ke surah berapa ya, lupa gua. Surah 369 atau berapa lupa. Tapi sekarang gini.
lihat yang di tafsir yang 40, bro. Kan bisa tuh lo klik back atau apa, entah tafsir yang ke-40-nya itu menceritakan bahwa ternyata setan itu ikut masuk ke dalam batra itu. Jadi awalnya Iya, mungkin Pak. ya, gua nggak tahu, awalnya mungkin iblis setan itu akan dimusnahkan juga pada batra Nuh. Pada saat banjir Nuh, air bah itu. Tetapi setan ikut masuk, dia menumpang kepada ekor keledai. Ya. Di mana ini? 40 ya? Dibaca aja biar enak dibaca aja. Nanti dikiranya aku tahu gitu. Nah, aku herannya gini, bro. Tentang kisah itu aku herannya. Ini jin ini berbentuk wujud, apa nggak bisa terbang? Kenapa harus narik keledai? Emang dia masuk langsung nggak bisa dari bawah? Bentuk roh kan? Kan bisa tembus, kayak Casper aja bisa tembus. Kenapa harus get keledai? Yang Ini jin cluster apa gimana? Ini jinnya mungkin yang mana? Ini ya, yang nggak lulus mungkin, yang jinnya. Ini ya, tafsir ringkas Kemenek. Bukan. Udah gue share di chat ya. Ini sebenarnya. Udah gue share. Lahir Ben, biar aku yang baca apa? Lahir Ben yang baca. Oke, ini babi babu. Baca dong. Ini tafsir surat Oke, tafsir surat Hud ayat 40. Lai baca apa aku? Bacalah, Lai. Aku share. Hingga apabila pemerintah kami datang dan dapur telah memancarkan air. Dapur telah memancarkan air, maksudnya apa nih? Maksudnya air-air yang dari air-air yang dari mata air bumi itu keluar. Dimasak? Bukan, air yang keluar, air-air yang dari mata air yang di bawah bumi nih, keluar semua. Itu disebutnya air yang keluar daripada dapur-dapur gitu loh. Oke, baca. Jadi mana nih? Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu kutetapkan terhadapnya. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Oh, berarti orang yang tidak beriman masuk juga, bro. Dan tidak beriman orang-orang yang beriman, iya dong. Terdahulu ketetapnya. Aku cari poin dulu. Jadi binatang apa yang diciptakan setelah air bah? Ya itu tadi, babi, terus kucing, burung Raja Wali. Kucingnya belum kelihatan. Oh, jadi iya kucingnya belum kelihatan kucingnya. Jadi kalau kamu mau bicara, kamu ngomong begini. Halo adik-adik, sekarang mau cerita zaman dahulu belum ada yang namanya binatang babi, binatang gagak, binatang kucing, belum ada. Nah, ini ceritanya. Pada zaman dahulu ada air naik, ya kan gitu ceritanya. Nah, coba kamu kamu cerita seperti itu. Asik-asik, coba dong, Mbak. Kamu ngomong, kamu ajarin kita dulu cerita. Kalau kucing janganlah. Jangan dulu inilah kita baca ini dulu dari aja. Mana? Dari apanya tadi dipukul babi? Gajah, ekornya digelitik. Ya, ekor gajah ekor. Kalau burung apa tadi? Burung Raja Wali? Singanya digampar. Burung lang. Matanya dipukul. Matanya dipukul. Nah, di tengah-tengahnya, sekitar matanya. Di tengah-tengah mata kanan dan mata kiri. Yang dekat. Gini aja pesan-pesanku, teman-teman yang ada di Ragunan, segera aja kalian temui apa itu gajah. Di Ragunan kan ada gajah banyak. Iya, tutup matanya, pukul. Kalau lumayan nanti keluar elang dijual. Ini kita harus kasih tahu babi. Kita harus pergi ke babi, kasih tahu asal usulnya dari gajah. Biar dia tahu diri si babi itu kalau berhadapan dengan gajah. Iya. Karena dia tercipta dari situ ya. Ini baca, lanjut dulu. Oke. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman,
muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu kutetapkan terhadapnya ya. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama denganmu itu kecuali sedikit. Jadi yang tidak beriman itu boleh ikut tapi sedikit ya. Hal ini merupakan janji Allah kepada Nuh yang menyatakan bahwa apabila telah datang perintah Allah yang berupa hujan yang berturut-turut tiada hentinya disertai dengan luapan air yang tak pernah berhenti. Bahkan keadaannya adalah seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air maka bertemulah air-air itu dan satu urusan yang sungguh telah ditetapkan dan kami angkut Nuh di atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Nuh Al-Qamar 11 ayat 14. Adapun firman Allah SWT, dan dapur telah memancarkan air, Hud 40, diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tenur ialah permukaan bumi. Dengan kata lain, bumi menjadi mata air yang memancarkan air sehingga air pun keluar menyembur dari tempat pemanggangan roti yang merupakan tempat yang berapi, yakni bumi memancarkan air dari segala tempat. Demikianlah menurut pendapat jamhur ulama salaf dan kalaf. Dari Ali Ibnu Talib dan diriwayatkan Zum ini siapa nih? Diriwayatkan bahwa tanur artinya cahaya waktu subuh dan sinar fajar, tetapi pendapat yang pertamalah yang paling jelas. Muzafid Asy-Syabi'i mengatakan bahwa tanur tersebut berada di kota Kufah. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, tanur adalah sebuah mata air yang terletak di negeri India. Sedangkan menurut riwayat dari Qatadah, tanur adalah sebuah mata air yang terletak di Jazirah Arabia yang dikenal dengan nama mata air Wardah. Tetapi semua pendapat di atas memprediksi, masih prediksi, garib, aneh. Maka pada suatu itu Allah memerintahkan kepada kepada Nuh untuk membawa bersamanya ke dalam bahtera itu dari setiap jenis makhluk yang bernyawa sepasang jodoh. Menurut pendapat yang lain juga membawa yang lainnya yang berupa tumbuh-tumbuhan. Tunggu. Menurut pendapat lain juga membawa yang lainnya yang berupa tumbuhan dari setiap jenis sepasang jodoh. Berarti tumbuh-tumbuhan diangkut juga, bro? Iya betul, bro. Karena gini, bro. Di dalam Quran mereka itu Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Segala sesuatunya, baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup. Contohnya di mana? Contohnya di surah 51 ayat 49. Coba. Ya udahlah, intinya udah bener kok. Ya, pokoknya semua, maka itu di tafsir ini dikatakan menurut pendapat lain tumbuh-tumbuhan pun dimasukkan secara berpasang-pasangan karena mereka percaya tumbuhan itu berpasangan. Iya. Tapi betul. Ya. Ini jangan kita yang jawab. Film kartunnya itu kan ada ini. Berarti tidak sesuai dengan ceritanya ini. Itu gimana itu? Film kartun yang mana? Cari tempat yang enak, Bro Lim. Nabi Nuh versi mereka itu ada, tapi yang pasir gundukan besar itu nggak ada. Malah cerita di film kartunnya mirip yang ada di Bible malah. Jadi gini, bro ya. Kalau mirip, bingung semua kok. Kalau film kartun itu berarti kan narasi itu berdasarkan siapa yang meng-create, bro. Jadi mereka mau mengambil yang mana nih arah ceritanya? Apakah mereka mau menyamakan dengan yang di Alkitab atau mereka mau menyamakan dengan yang ditafsir? Berarti kan kalau ada mereka kejujuran itu. Ya, gini, kalau mereka menyamakan dengan yang ditafsir,
itu ibaratnya mereka mempermalukan diri sendiri, bro. Contoh. Sendiri. Iya. Ketika anak kecil lu ilustrasikan singa digampar keluar burung, apa yang akan terjadi di dalam benak ibu-ibu para anak kecil ini? Kan nggak masuk akal. Benar nggak? Atau gajah dikelitik, ya. Gajah dikelitik ekornya keluar babi. Kan nggak masuk akal. Walaupun itu animasi ya. Iya. Jadi akan tertawa ya. Iya. Nah, nanti di tafsir yang ke-40 ini itu akan ada lagi cerita tentang bagaimana kucing itu lahir daripada singa juga, bro. Jadi singa ini melahirkan dua binatang, satu burung elang, satu lagi kucing. Gitu. Kalau pengen terbang dipukul. Iya, kalau dibilang kenapa nggak sama dengan Quran ya, kita nggak tahu juga kenapa dia nggak mau itu kan. Quran berapa tadi, bro? Iya, ngambil literatus. Yang mana nih? Yang berpasangan? Iya. 51 berapa tadi? Yang aku adalah aku di mute, Pak, kalau nggak bicara, Pak. Oke. Komennya di chat lucu-lucu. Jadi begini. Kenapa diciptakan berpasang-pasangan? Supaya ada hasilnya. Jangan-jangan buah apel yang pohon apel atau pohon apapun yang menghasilkan buah itu hasil perkawinan, sudah pasti begitu. Tanpa perkawinan tidak mungkin berbuah. Kan begitu. Ya, itu logikanya. Kita kalau kita pikirkan ya ilmu biologinya kan nggak ada pohon perempuan, pohon laki itu nggak ada ya. Kan larinya ke saripati itu semua kan, bunga. Oh enggak, di surah 5149 sama gini, bro. Surah kalau enggak yang gini deh, yang paling jelas surah 36 ayat 36. Itu paling jelas banget. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi. Ingat loh. Surah baik apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi. 36. Surah 36 ayat 36. Surah 36 ayat 36 itu kan jelas dikatakan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berarti pohon itu diciptakan berpasangan. Ada male dan female. Menurut mereka. Tanpa pasangan tidak mungkin berbuah. Itu logikanya. Betul. Iya. Tanpa pasangan tidak mungkin menghasilkan buah. Kita nggak tahu juga pemikirannya seperti apa, kita nggak tahu.